والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil izzi wal ghina wal qudrati wal quwwati wal kibriya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul baraya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul wara. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina wal anbiya wa ala alihi wa ashabihil adkiya wa adbaihi ila yaumil baqa amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam setiap urusan. Al-hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa salafun sholihun. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hikmah yang ke-122. Kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqa wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqa. Kun ana sira bi awsafi rububiyatihi kelawan sifat-sifat kepengeranane Allah, sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Muta'alliqa iku wong kang gumantung. Kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqa. Jadilah orang yang hatinya bergantung pada sifat-sifat ketuhanan Allah. Wa bi awsafi ubudiyatika lan kelawan sifat-sifat kemawula sira, sifat-sifat kehambaanmu, mutahaqqiqa iku wong kang nyatakno. Kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqa wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqa. Jadilah orang yang hatinya bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Dan jadilah orang yang ekspresi lahirnya mengekspresikan sifat-sifat kehambaan. Jadi atine gumantung nang sifat-sifat ketuhanane Allah, tapi perilaku zahir kita disuruh mengekspresikan sifat-sifat kehambaan kita, sifat-sifat kehambaan kita. Ampun ngantos kuali. Bukan perilaku zahir mengekspresikan sifat-sifat ketuhanan Allah. Nah, itu akhirnya dadi wong sing semena-mena itu
kuali itu. Jadi hatinya bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan, ausofu rububiyah, ausofur rububiyah. Hatinya bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan Allah, sedangkan perilaku zahirnya mengekspresikan atau memakai perilaku sifat-sifat kehambaan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa yang bergantung itu hati. Jadi ini masalah perilaku hati. Bergantung ini kan perilaku ini hati. Teng Qur'ane kan wa ila faida farokta fangsop wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah farghab, maka berharap, bergantung, mencintai, itu semua adalah perilaku hati. Jadi jadilah orang yang hatinya bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Jadi ini menjelaskan nasihat yang mengatakan bergantung hanya kepada Allah. Nah, jadi bergantung hanya kepada Allah itu rinciannya gimana? Nah, ini dijelaskan ya, dalam hikmah ini. Bergantung pada Allah itu maksudnya adalah bergantung pada sifat-sifat ketuhanan Allah. Ausofur rububiyah kasiroh. Nah, sifat-sifat ketuhanan itu banyak sekali. Sifat-sifat ketuhanan Gusti Allah itu kathah. Walakin tartaki biarbatin, tapi semuanya itu terhimpun dalam empat sifat. Sifat Gusti Allah itu kathah, boten namung kalih dosa niku boten namung 99 yang ada di Asmaul Husna niku boten, sebenarnya banyak sekali. Kemudian sifat rububiyah yang banyak itu terhimpun atau bermuara pada 4 sifat. Nomor setunggal al-ghina, sugih. Jadi sugih ini salah satu sifat rububiyahnya Allah. Di Quran kuwatah sanget, innallaha lahuwal ghaniyul hamid wallahu ghaniyun anil alamin. Kuwatah ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Allah maha kaya, maksudnya Allah tidak butuh siapapun. Allah tidak butuh apapun. Jadi sugih itu kan arti lain dari kaya itu kan tidak butuh yang lain. Tidak butuh yang lain. Makanya lawan katane sugih itu kan fakir. Nah, arti bahasa dasarnya fakir itu kan butuh banget. Allah itu kaya, sedangkan makhluknya itu semua fakir. Antumul fuqara'u ilallah. Kalau manusia, semua manusia itu tidak ada yang pas bila disifati kaya. Wong kaya itu salah satu maknanya adalah tidak butuh apa-apa. Sedangkan manusia itu tidak ada yang tidak butuh sesuatu, tidak butuh orang lain, itu tidak ada. Itu Pak, kaya itu hartanya triliunan. Nah, orang yang hartanya triliunan untuk menopang hidupnya saja butuh nasi, malah butuh sesuatu yang
katanya tidak bernyawa. Orang yang hartanya triliunan untuk bertahan hidup itu masih membutuhkan sesuatu yang lain yang kelihatannya malah remeh. Butuh nasi, butuh ayam goreng, butuh macam-macam. Itu bukti bahwa manusia itu fuqara, fakir. Tapi kalau Allah punya sifat al-ghina, kaya. Nah, salah satu maksudnya kaya adalah Allah tidak membutuhkan apapun. Makanya ibadah kula jenengan, nah itu manfaatnya kanggo sapa? Nggih kangge kula jenengan sedaya. Bukan kok manfaatnya kanggo Gusti Allah mboten. Jadi teng juz sekawan kan wonten ayat walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Gampangane manusa dikongkon haji ngono iku, ya kabeh ya kanggo manusa dhewe. Kalau ada orang yang menentang, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kalau ada orang yang menentang, membangkang, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya, tidak butuh apapun di alam ini. Sebaliknya, apapun di alam ini yang butuh Allah. Loh, jari ini Gusti Allah sugih, Pak. Tapi kok ono ayat Al-Qur'an man dzalladzi yuqridullaha qardon hasan. Barang siapa meminjami Allah pinjaman yang baik. Loh, sugih kok njaluk utangan, Pak. Nah, itu. Jadi ayat itu menunjukkan betapa maha baiknya Allah. Betapa maha baiknya Allah. Jadi Gusti Allah berkomunikasi dengan manusia dengan cara istilahnya memakai bahasa kasih sayang, bahasa penghormatan. Kaya ana wong tuwa, anake iku sembarang dicukupi, duit dikei, omah dibangono, wis kabeh dicukupi. Terus suatu ketika wong tuane iku mau terus ngomong, "Nah, Bapak nyilih duit apa, Nak? Bapak nyilih duit, tak gawe iki lho, tak gawe ngekei dulurmu sing iki." Padahal bahasa bapak nyilih duitmu itu kan sebenarnya kan ndak pas. Wong duit sing di anu ku ya duit dhewe. Duit dhewe dikekno, nah itu dipakai sebagai pola komunikasinya Allah. Itu menunjukkan betapa maha baiknya Allah. Wong donya saisine itu nggone Gusti Allah. Kok terus bahasane ku sapa wonge sing gelem ngutangi Gusti Allah. Bukan sapa wonge sing gelem ngutangi aku. Engko tak bales berlipat-lipat. Ampun dijawab lho. Gusti, wong sedaya nggone jenengan kok njaluk utangan. Itu kan bahasa komunikasi menunjukkan ya kayak wong tua sing nah aku nyilih duit ya nak. Padahal sejatinya ya semua ya dari orang tuanya itu. Cuma orang tua itu ingin menghormati anaknya. Gusti Allah menghormati manusia yang semua hartanya itu ya hakikatnya dari Allah itu. Jadi mau cara memaknai ayat man dzalladzi yuqridullaha qardon hasana itu jangan dimaknai yang sebenarnya. Jadi kalau dimaknai yang sebenarnya itu bahaya. Barang siapa meminjami Allah pinjaman yang baik, Allah meminjam. Allah meminjam berarti Allah butuh. Nah, itu tidak pas, tidak seperti itu. Terus yang Bani Israel kan
ayat waktu melihat mendengar ayat ini kan langsung gojloki Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, Tuhanmu itu Tuhan melarat gitu kok kamu sembah gitu. Dari ayat ini loh. Jadi barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman ini, wah Tuhan melarat gitu kok disembah. Wong Bani Israel itu karena ndak pas itu tadi. Makanya membaca ayat Al-Quran itu harus diselami konteksnya. Konteks ilmu hakikat, apa konteks Gusti Allah dalam tanda petik berbahasa basi, okay? Berbahasa basi dengan manusia, gampangane mulyakno manusa, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Itu kan Gusti Allah kan pengen ngurmati manusa, mlebu swarga. Mergo amalmu sing mbok lakoni nang donya. Padahal amal sing dilakoni nang donya iku ya peparingi Gusti Allah. Cara gak di kayak kekuatan Gusti Allah, gak dikei nyawa ya gak iso amal. Itu kan padha karo wong dikongkon mlebu hotel. Nah, dikongkon mlebu hotel karo wong sing duwe hotel. Saurunge dikongkon mlebu mboten langsung wis mlebu hotelku iki mboten. Dikei dhuwit sik. Kok sampean mlebu hotel ya. Iki dhuwit. Iki sangune, engko mare ngono sampean nginep nang hotel. Jadi sing duwe hotel ku ya nyangoni, ya bebasno. Cuma formalitasnya dikei sangu. Jadi ketoke nggih bayar. Atus tiyang nek dilebokno swarga Gusti Allah ngoten. Makanya wonten yang ahli ibadah yang ketika ditanya Allah, kenapa kamu masuk surga? Ya karena saya beramal baik banyak ya Allah. Akhirnya itu, uripmu nang donya pirang tahun? Nggih, 80 tahun ya Allah. Ya wis, nek ngono nang swarga 80 tahun ae. Mari ngono nang neraka selawase. Lho, kok ngoten Gusti lho. Jarene mlebu swargamu mergo amal. Nek mergo amal, amalmu terbatas. Amalmu terbatas. Lho jarene teng swarga niku selawase lawas Gusti. Ndak akan keluar lagi. Loh, itu yang masuk surga bukan karena amal, tapi karena kebaikan saya. Karena orang meyakini bahwa dia masuk surga itu karena kebaikan saya. Saya Allah, Pak ya. Allah. Oh, nek ngoten nggih kula cancel ya Allah, nggih karena kebaikan. Wah, wis kadung. Wis kadung mlebu neraka sik gitu. Dicuci. Dicuci keyakinan yang salah. Keyakinanmu yang salah itu diresik. Jadi teng neraka niku mboten disiksa, Pak. Nek wong mukmin dicuci, dilondri. Tapi kan loro kabeh, Pak. Oh, jenenge dilondri kayak rada lumayan loro. Jadi pemurnian jiwa. Jadi yang pertama salah satu sifat rububiyahnya Allah itu al-ghina. Innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Wallahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Maha kaya, maha terpuji. Kemudian yang kedua al-izzu, kemuliaan. Kemuliaan. Walillahil izzatu jami'a. Milik Allah kemuliaan semuanya ya, semua bentuk kemuliaan itu milik Allah. Kemudian yang ketiga al-qudrah. Al-qudrah, kuasa, kekuasaan.
Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok pinten kata ya teng Quran. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi begitu banyaknya ayat ini seakan-akan eh, menyadarkan kita dari diktenya hukum-hukum adat. Wong iku nek kesuwen didikte hukum-hukum adat, itu akhirnya meyakini kekuasaannya Allah itu kadang-kadang pakai syarat. Gusti Allah itu kuwasa ngekei rezeki nang awakmu. Ana wong dikono iku kadang-kadang ya iya tapi kan yo kudu nyambut gawe. Nah, karena dia itu sudah terdikte oleh hukum adat bahwa orang mendapatkan rezeki itu harus melalui kerja. Adatnya ngono. Padahal secara keyakinan itu tidak boleh, Pak. Kalau kita meyakini Allah Maha Kuasa, ya itu Allah Maha Kuasa, itu ya kuasa dengan sebab, kuasa tanpa sebab. Gusti Allah itu iso gawe manusa. Nah, ya iya tapi kan ya kudu ana wong tuane sing lairno. Loh, itu karena kita terlalu lama terdikte oleh hukum-hukum adat. Padahal faktanya Allah itu ya kuasa menciptakan manusia melalui orang tua. Allah juga kuasa menciptakan manusia tanpa orang tua. Makanya awalnya dalam keyakinan kita kan awalnya Allah menciptakan Nabi Adam itu kan tanpa ayah, tanpa ibu. Cuma seiring berlalunya waktu, wong itu kan roe iku nek ana arek lahir iku ya ana bapake, ana ibuke. Jadi akhirnya begitu lamanya dengan melihat hukum-hukum adat, akhirnya keyakinannya itu pokoknya nek ana wong lahir itu mesti duwe bapak, duwe ibu. Melupakan fakta bahwa Nabi Adam itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, akhirnya Allah menyadarkan dengan lahirnya Nabi Isa. Jadi wong sing heran, Nabi Isa itu gak duwe bapak kok iso lahir loh. Sebenarnya itu dia itu seharusnya lebih heran pada Nabi Adam. Jadi Allah menyadarkan. Nah, salah satu fungsinya mukjizat, keramat itu untuk menyadarkan orang. Oh iya. Gusti Allah itu iso nekakno rezeki nganggo sebab, orang nganggo sebab ya iso. Jadi keyakinannya seperti itu. Cuma kita itu sebagai manusia ya harus mengikuti sunnatullah. Ingin mendapatkan rezeki ya sunatullah itu ya kerja. Itu kan. Cuma keyakinan kita jangan sampai terdikte bahwa orang mendapatkan rezeki pasti melalui kerja. Jangan. Orang mendapatkan rezeki pasti ada yang mengantarkan. Jangan dijadikan keyakinan. Karena ada fakta bahwa wong oleh rezeki orang sing ngeterno. Siapa, Pak? Siti Maryam. Siti Maryam itu dapat rezeki itu ya tidak ada yang mengantarkan, tidak ada prosesnya, tidak ada. Jadi kita meyakini bahwa manusia itu bisa hidup karena makan. Tapi ini jangan sampai menjadi keyakinan penuh bahwa semua yang hidup untuk hidup harus makan. Jangan. Karena ada makhluk lain yang untuk hidup tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur. Itu malaikat. Jadi Allah itu menciptakan makhluk berbeda dengan manusia itu ya agar keyakinan kita itu utuh bahwa
innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuma mergo kesuwen melihat adatnya seperti itu. Sehingga orang itu terdikte oleh hukum-hukum adat. Lah keramat, mukjizat itu adalah hal-hal yang menyalahi adat, menyalahi kebiasaan. Bukan hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang menyalahi kebiasaan. Gunanya apa? Ya gunanya untuk menyadarkan kita, oh iya, Allah kuwasa. Gusti Allah kuwasa gawe apa wae. Allah itu kan kuasa menciptakan pohon. Pohon itu model kayak apa wae kan saged. Tapi karena kita itu sudah begitu lama terdikte oleh hukum-hukum kebiasaan. Cara misalnya teng PPS niki wonten wit terus akarnya di atas, buahnya di bawah. Oh, rame ini. Padahal kalau kita kembalikan innallaha ala kulli syai'in qadir sebenarnya biasa. Cuma karena terlalu lama kita terdikte oleh hukum-hukum adat. Adate wit iku yo oyote nang ngisor. Iki ono wit kok oyote nang. Makanya mukjizatnya Nabi Soleh, ada batu mengeluarkan unta. Nah itu dinisbatkan kepada Allah ya biasa itu, Pak. Cuma orang-orang itu kan adate, ana unta kuwi ya lahire kok unta. Lah iki kok ana unta kok lahire kok watu. Nah, sebenarnya bagi Allah ya tidak ada bedanya. Menciptakan unta, metune saka unta ya nggih saged. Menciptakan unta, metune saka watu nggih saged. Menciptakan unta tanpa ada penyebabnya nggih saged. Cuma wong-wong kan biasane ruwe iku nek unta lahire kok unta. Ono unta metu kok watu, sihir iki jarene kok, sihir iki. Wong kula jenengan misale mlaku-mlaku, terus ana wit kates, metune buah pelem. Wah, iku jelas, oh jelas dikarcesno niku saged niku. Iki pohon kates berbuah mangga. Dikarcesno digawe tontonan bayar 10.000 ngoten wis rame niku. Padahal itu dinisbatkan ke innallaha ala kulli syai'in qadir, ya biasa. Manusia itu kan, wah ini gak masuk akal dong. Sing mbok maksud gak masuk akal gitu. Apa yang masuk akal itu kamu bisa? Kan ya enggak. Jadi kalau kita mau berpikir yang agak detail, kadang-kadang itu ya banyak perbuatan kiat kita itu yang sebenarnya lucu. Kayak orang-orang kafir Mekah dulu waktu menolak ajarannya Kanjeng Nabi itu kan salah satunya kan menentang Kanjeng Nabi waktu mengatakan nanti kalian setelah mati itu akan dibangkitkan lagi. Oh itu kan banyak yang nentang. Wah mustahil loh wahai Muhammad. Oh, sudah menjadi tulang-tulang belulang, sudah hancur kok dibangkitkan itu loh. Caranya itu loh gimana? Caranya tuh gimana? Qalu man napa niku? Siapa yang membangkitkan kami tentang surat Yasin kan. Loh, mereka kok enggak berpikir ya. Enggak berpikir loh, membangkitkan sesuatu yang sudah ada bahannya itu kan jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Padahal Allah itu khalaqahu awalamarrotin. Iku lak padha karo ana HP remek ajur, terus jenengan gawa nang pabrike HP niku wau. Sampean gak mungkin iso
balekno HP iki sing remek iki jarene. Jarene pabrik lho. Kok gak mungkin ke apa? Iku asale gak ono iku lho. Kami bisa membuat. Apalagi ya, hanya mengembalikan yang bahannya sudah ada kan ngoten. Jadi orang yang merasa heran dengan kebangkitan kebangkitan setelah menjadi tulang belulang, itu mereka itu kok nggak mikir, kok nggak heran dengan penciptaan manusia pertama kali tanpa ada bahan-bahannya. Kula padha karo sampean ana kerupuk mlempem sampean sampean kekno sing tukang goreng kerupuk sing tukang gawe kerupuk. Sampean gak mungkin iso gawe kerupuk iki iso keras maneh. Jarine sing gawe kerupuk. Lah apa maneh iku wis ana bahane, kare goreng tok jarene. Digoreng tok iku langsung dadi keras maneh. Oh iku asale iku lho gak ono, iku membentuk seperti itu bisa. Jadi khalaqahu awwala marrah. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah punya sifat kudrah, salah satu sifat rububiyah. Kemudian yang keempat al-quwah, sifat kuat. Okay. Inna rabbaka wal qawiyul aziz. Wal qawiyul aziz. Sesungguhnya Tuhanmu sungguh sungguh inna rabbaka huwal qawiyul aziz, sesungguhnya Tuhanmu dialah zat yang maha kuat, yang maha mengalahkan. Nah, maksudipun nggih teng hikmah menika fata'allaq ayyuhal abdu bihinahu ta'ala. Kula jenengan nggih, kula jenengan nek pengin sugih, merasa kayalah dengan sifat sugihe Gusti Allah. Fata'allaq ayyuhal abdu bihinahu ta'ala wastaghni amma siwahu. Kula jenengan disuruh, dianjurkan menggantungkan hati saat menginginkan kekayaan hanya kepada sifat kayanya Allah. Wastaghni amman siwahu. Wala taftakir ila syai'in dunahu takun ghaniyan billah. Jangan butuh kepada yang lain selain Allah. Takun ghaniyan billah, maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Orang yang kaya. Gampangane nek pengin sugih, jadi merasa kayalah dengan Allah. Merasa kayalah dengan sifat kayanya Allah. Jangan nek pengen sugih berlakulah seperti orang kaya. Jangan. Mungkin jenengan itu justru menggasap dalam tanda petik menggasap sifat rububiyahnya Allah. Itu justru yang tidak boleh. Jadi kita disuruh menggantungkan hati kita saat menginginkan kekayaan hanya kepada Allah. Karena orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka dia akan jelas kecewa. Dia jelas akan kecewa. Jadi gantungkanlah hatimu kepada sifat kayanya Allah, ya, sifat kayanya Allah. Ini pun biasa, ya, pun biasa. Minimal untuk menumbuhkan sifat optimis kita. Katene duwe keperluan apa, katene duwe gawe apa. Loh, sampean yo wis duwe persiapan kanggo ngene-ngene. Durung iki. Lho, kok tenang ae? Tenang. Gusti Allah sugih. Ya, niku pun bener niku, pun bener. Tenang, Gusti Allah sugih.
Iya sing sugih Gusti Allah. Lah awakmu, lho tenang kok aku njaluk nang Gusti Allah kan ngoten. Lanjutannya akan seperti itu. Justru orang yang mengandalkan harta, benda untuk merasa kaya, nah itu yang rawan atau berpotensi kecewa. Jadi pun bener kayak, pun bener ngoten niku. Atine tenang, ngadepi apa-apa atine tenang, padahal ya gak, secara fisik ya gak duwe persiapan apa-apa. Ditakoki koncone, "Awakmu kok tenang? Oh, iki kok keperluane sampe ini tenang. Gusti Allah sugih lho. Pira wene kok nek ngekeki dalan. Itu sudah bener. Jadi kita menggantungkan hati kita pada sifat kayanya Allah. Sing boten pas itu kan tenang, Gusti Allah sugih. Cuma ini untuk menutupi kita dalam menghindari tanggung jawab. Sing boten bener niku. Dadi ya gak ana uzur apa-apa, ora ana sesuatu yang menghalangi dia untuk kerja, tapi dia karena malas tidak kerja. Karena malas tidak kerja, kemudian ketika dipertanyakan, tenang, Gusti Allah sugih ya, yang tidak pas kan itu. Tapi kalau ungkapan tenang, Gusti Allah sugih, itu membuat atine jenengan ayem, ya ora wedi ngadepi, itu bagus, bagus. Kate mantu anak, kate menikahkan anak saya. Lah wis biayane wis rungono. Lah terus kayak apa? Tenang, Allah sugih. Engko nek wayahe lah dikei misalnya. Itu sudah pas ya. Menggantungkan hati kepada kekayaannya Allah. Wa ta'allaq bi izzihi ta'ala wasaghir fi ainika dunahu. Yang kedua, Allah mempunyai sifat mulia. Wa ta'allaq bi izzihi ta'ala, kalau kita ingin mulia, maka bersandarlah pada kemuliaan Allah. Wasaghir fi ainika dunahu. Dan anggaplah kecil semua selain Allah. Anggaplah sepele, anggaplah kecil semua selain Allah. Wasaghir fi ainika dunahu. Anggaplah kecil dalam pandanganmu semua selain Allah. Bukan kecil untuk disombongi, bukan, Pak. Kecil dan tidak mungkin kita jadikan sebagai tempat bergantung. Bukan kabeh dianggap cilik. Terus justru kita menganggap diri kita yang besar. Nah, itu sombong itu. Kita menganggap semua selain Allah kecil dan tidak mungkin kuat kalau kita jadikan tempat bersandar. Apalagi dalam memperoleh kemuliaan. Wala tata'azzaz bi ghairihi takun azizan billah. Kamane nek pengin kula jenengan mulya, maka merasa mulialah dengan sifat mulianya Allah. Itu hati kita bergantung kepada Allah. Maka kita akan menjadi orang yang mulia karena bergantung kepada Allah yang mulia. Di kalam hikmah yang lain ada hikmah yang bunyinya, kalau kamu ingin kemuliaan yang tidak bisa hilang, maka jangan merasa mulia dengan sesuatu yang mudah hilang. Nek awakmu ngerasa mulya nek duwe dhuwit akeh, pira umure dhuwit. Nek awakmu ngerasa mulya mergo duwe jabatan, pira umure jabatan.
Piro umur jabatan. Nek awakmu ngerasa mulya mergo fisiknya cantik atau fisiknya tampan, terus piro suwene napa niku umur. Umur kan terus berjalan. Kadang-kadang kula jenengan kok wis tahun sakmene. Loh, umurku ternyata wis sakmene. Kaya lagi wingi. Kaya lagi wingi. Loh, anakku ternyata wis gede rek. Loh, anak wis dadi wong. Padahal napa sing dieling-eling kaya lagi wingi. Dan itu wajar. Semua manusia itu merasakan seperti itu. Sak minggu kadang-kadang lho wis Jumat maneh. Lho Sabtu maneh. Jadi kalau kita ingin mulia, kemuliaan yang tidak akan hilang, maka merasa mulialah dengan sifat mulianya Allah. Dan anggaplah kecil kalau segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah. Ini tengah ati ya, tengah ati. Jangan langsung dimaknai secara total. Jangan bergantung pada selain Allah. Oke, harus dikasih catatan. Jangan hatimu bergantung pada selain Allah. Nek fisik, pikiran, itu yo macam-macam lah. Mungkin jenengan arteni kaku terus ono wong nggawa ATM jenengan kritik. Jangan bergantung pada selain Allah. Kamu itu bergantung pada ATM. Jenengan nek maknane gak lengkap itu. Janganlah hatimu bergantung pada selain Allah. Nek fisik yo sing kena digantungan, Pak. Itulah koyok cerita tentang kitab Masnawi ini, Jalaluddin Rumi ini. Jadi ono wong ya mergo krungu nasihat ngoten niku, cuma gak diselami. Jangan pernah bergantung pada selain Allah. Pokoknya nek jaluk tulung harus spesial, jaluk tulung nang Gusti Allah. Wah, akhirnya desane banjiran. Ini diceritakno Jalaluddin Rumi teng kitabe Masnawi. Napa desane kebanjiran. Banjiran tetap dongon, ya Allah, selamatkan aku dari banjir ini. Terus akhirnya banjirnya terus naik sampai tekan dengkul. Sampai tekan dengkul, niku kanca-kancane sing numpak perahu, ngungsi. Tangga-tanggane. Ayo ngungsi jadi. Nah, saya tidak akan mengharap pertolongan selain pada Allah. Akhirnya ya wes gak gelem, ditinggal kali kanca-kancane. Jadi air terus naik sampai ke dada. Sampai ke dada itu terus ndonga mau, ya Allah, selamatkan aku dari banjir ini. Wah, akhirnya wonten kanca-kancane malih perahu kelompok liya. Banjirnya terus naik. Ayo kita mengungsi jadi. Nah, saya sudah mantap bergantung hanya kepada Allah. Ndonga ya Allah, selamatkan aku dari banjir ini. Wah, akhirnya jarene kanca-kancane ya wis gak gelem sampai tekan leher terus wonten perahu malih niku tesik mboten purun niku dijak niku. Ayo kita mengungsi. Ndak, saya hanya mengharap pertolongan Allah. Ndak berharap pada pertolongan kalian. Kalian manusia. Akhirnya ditinggal, akhirnya banjir terus naik sampai tiang niku mati. Niku banjiran mati teng kuburan niku ditakoki malaikat. Lah heran tuh. Kok mati ya jare. Niku wonten teng kitab karangane Jalaluddin Rumi. Loh, Gusti Allah niku kayak apa? Wong wis tak jaluki pitulung kok. Lho aku kok akhirnya kok mati.
dari malaikat. Oh niku di, dikirimi pitulung Gusti Allah ping 3 lho, mbok tolak terus niku. Gusti Allah niku wis nulung awakmu, wis ngirim pertolongan tuh 3 kali. Tiga-tiganya kamu tolak. Nggih perahu-prahune kanca-kancane niku lho. Itu bahasanya malaikat. Itu pertolongan yang dikirim oleh Allah. Kabeh mbok tolak. Itu jadi Jalaluddin Rumi menyindir orang yang menafsirkan bergantung pada Allah secara letterlek, mboten pas. Kadang-kadang wonten ya, tiyang ngoten niku kadang-kadang wonten. Ana wong mergo pecinta barang antik diarani jangan bergantung pada keris. Loh aku gak bergantung pada keris. Aku itu mah seneng barang antik ngono wae. Oh iku kau lah iku. Iku nek memahaminya ndak lengkap. Ono kancane kerja sregep, jangan bergantung pada pekerjaan. Lah terus bergantunglah hanya kepada Allah. Iya iku nek ati, nek fisik ya kudu kerja rek. Fisik, pikiran itu ya ya sudah manusiawi kita bergantung pada lain Allah. Kalau fisik itu ya memang sudah istilahnya defaultnya bergantung pada selain Allah. Untuk sehat bergantung pada makanan, pada olahraga, pada yang lain-lain. Itu ya fisik. Jadi wa ila rabbika farghab itu harus dimaknai yang berharap tuh hati. Jadi wa ta'allaq bi izzi ta'ala wa saghir fi ainika dunahu. Kita memandang kecil semua selain Allah dalam rangka agar tidak kita jadikan tempat bergantung. Bukan kita pandang kecil dalam rangka kita sombongi, enggak. Wa ta'allaq bi qudratihi ta'ala wala taltafid wala ta'tamid ila qudratihi wala ta'tamid ila qudratihi. Jadi bergantunglah kepada kemahakuasaan Allah dan jangan bergantung kecuali kepada kekuasaannya Allah. Takun qadiron billah. Maka kamu akan menjadi orang yang mampu yang ditopang oleh pertolongan Allah. Mampu karena ditopang oleh Allah. Wa ta'allaq bi quwwatihi ta'ala wa la tara quwwatan illa quwwatahu ta'ala takun qawiyan billah. Kalau hati kita ingin menjadi kuat, maka bergantunglah pada Allah yang Maha Kuat. Kalau hati kita ingin menjadi kuat, kalau kita ingin menjadi kuat, ditafsiri kita itu semuanya. Karena dalam ilmu tasawuf itu kan kata-kata kita itu kan perlu dipreteli itu. Karena kita itu fisikmu, tah jenengmu, tah atimu kan ngoten. Soalnya kita harus bergantung pada Allah. Nah, terus diarteni kita keseluruhan nggih boten pas. Fisik itu harus tetap nurut kepada syariat, fisik itu harus tetap nurut kepada syariat. Syariate dikongkon ngene ya wis dilakoni ngene. Oh syariate dikongkon kurban nyembelih sapi ta wedhus terus jenengan gawe ilmu hakikat. Ndak. Kurban itu pada hakikatnya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak harus dengan menyembelih. Lah terus nyembelih apa? Ya gak nyembelih apa-apa. Nah itu wah repot itu. Jadi sing syariat niku nggih
disikapi, oh mana sih yang dianjurkan dilakukan ini oleh secara syariat ini, fisik kita, terus pembicaraan kita itu ya tetap harus tunduk kepada syariat. Jadi wa ta'allaq bi quwwati ta'ala wa la tara quwwatan illa quwwatahu ta'ala takun qawiyan billah. Jadi hati kita kalau ingin menjadi hati yang kuat harus harus bersandar hanya kepada kekuatannya Allah, pada kekuatannya Allah. Tapi nek sing jenengan kepingin ini, saya ingin tubuh saya kuat, Pak. Oh, jangan dipakai ini. Jadi ini Pak Ustadz, kalau kita ingin menjadi orang yang kuat, kita harus bersandar pada Allah. Nah, aku pengen awakku kuat, iso meneng, dongo, tak iya boten. Nek sing pengen kuat ku fisike, nggih olahraga, nggih ngopi jamu, makanannya dijaga kan wonten. Makanya kalau hati kita ingin menjadi hati yang kuat, kalau hati kita ingin menjadi hati yang kaya, yang tidak butuh pada selain Allah, maka bergantunglah pada sifat kayanya Allah. Kalau hati kita ingin menjadi hati yang merasa mulia, maka bergantunglah pada kemuliaan Allah. Jadi nasihat bergantunglah pada Allah, nah itu dijabarkan dalam hikmah ini. Bergantung pada Allah itu sing digantung apa nih Pak? Hati nih. Terus Allah itu kan tidak terbatas tuh Pak. Yang digantungi apa? Sifat-sifat rububiyahnya. Sifat-sifat rububiyahnya. Kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqo. Jangan sampai terjadi dari mendengar hikmah ini, jangan sampai terus terjadi seperti yang diceritakan Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Terus gak ada penggawean, terus dongo misalnya, dongo ya Allah, berikan saya rezeki dari sisimu. Isu-isu ana koncone ngajak kerja. Nah, ana koncone ngajak kerja. Ayo, Cak, melu aku kerja. Kok aku wis njaluk rezeki saka Gusti Allah. Wah, itu parah nek niku. Mari ngono mlebu kamar maneh, donga maneh, ya Allah, berilah aku rezeki. Terus awan, ono koncone sing ngajak maneh, ditolak maneh. Nah, itu kan pemahaman yang tidak pas. Misalnya awake mboten enak, awake lara, terus begini ndonga. Ya Allah, berilah aku kesembuhan, berilah aku kekuatan pada tubuh ini. Isu-isu waktu ngopi ketemu koncone ku tahu obat misalnya. Wah, awakmu nek ngombe iki iso ngene. Kak, aku kayak bumi wis ndonga njaluk kesembuhan saka Allah. Kan tidak menutup kemungkinan ya itu memang jawabannya Allah itu mengirim orang yang menawarkan obat kepada jenengan. Menawarkan obat kepada jenengan. Aja sampai kata yang sing diceritakno Syekh Jalaluddin Rumi. Wah, lho aku bergantung pada Allah kok mati ya gitu. Lho aku kok mati ya. Teng buku lho. Wahai malaikat, Allah itu gimana? Saya itu sudah murni bergantung kepadanya. Lah sekarang kok mati ya. Malaikat yang guyu. Oh, niku dikirimi pertolongan 3 kali ditolak semua. Jadi kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqo. Nah, dalam
praktek keseharian wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqa, dalam berinteraksi, dalam bermuamalah kepada Allah itu kita dianjurkan untuk memperlihatkan sifat-sifat kehambaan kita. Sifat-sifat kehambaan kita. Ini dalam hubungan kita dengan Allah, Pak. Jadi dalam hubungan kita dengan Allah itu yang dianjurkan adalah menampakkan sifat-sifat kehambaan kita. Nah, sifat-sifat kehambaan kita apa saja, Pak? Satu, fakir, butuh. Dua, hina. Tampakkan di hadapan Allah bahwa kita itu orang yang hina. Kemudian al-ajzu, tidak berdaya. Kemudian ad-dha'fu, lemah. Nah, fungsine donga itu salah satunya adalah ini. Kula jenengan masuk gak njaluk sehat, iku Gusti Allah wis sumerap, Pak. Nek kula jenengan niku ingin minta sehat, ingin minta kaya. Nah, kita berdoa itu dalam rangka menampakkan kebutuhan kita. Jadi nek jenengan donga, njaluk napa-napa, njaluk apa wae nang Gusti Allah dengan niat menampakkan kebutuhan jenengan, itu maksud dongane gak dijabahi Gusti Allah, jenengan tetap oleh ganjaran. Sing ibu-ibu kate masak, terus uyahin teh, ya Allah, berilah saya garam saya habis. Nek niate jenengan itu untuk menampakkan bahwa tidak ada yang bisa mencukupi jenengan kecuali Allah, bahwa itu ndonga tok ngono wis ganjaran, padha karo wiridan. Sayyidah Aisyah ngoten. Mlaku-mlaku sandal pedot, ya Allah, sandal kula pedot. Tidak ada yang bisa memberi saya sandal kecuali Engkau. Cuma tengah hati mawon, aku nek krungu kancane, oh bonus masalah sandal nggo Gusti Allah. Dikono-ono jenengan. Oh nek tengah hati, niku sudah menjadi wiridan tersendiri. Karena memang faktanya memang seperti itu. Jangankan masalah sandal, jangankan masalah bergerak. Pergerakan nafas kita aja kalau bukan Allah siapa yang bisa? Kan enggak bisa. Yo gak Pak, sing ambekan ya aku dhewe. Buktine waktu turu yo ndak sadar yo. Waktu kula jenengan tilem, nafas kita ya tetap bergerak, padahal kita tidak merasa menggerakkan. Jadi pergerakan nafas kita ya, kalau tidak Allah ya tidak ada yang bisa. Jadi ya Allah, tidak ada yang bisa mencukupi saya kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan saya kecuali Engkau. Jadi menjaga, jogo-jogo dongane kula jenengan niku boten terkesan dikte Gusti Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang bisa membuat saya kaya kecuali Engkau. Jadi doanya itu doa model pengakuan. Jadi kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqa wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqa. Jadilah orang yang hatinya bergantung pada sifat-sifat ketuhanan Allah dan perilakunya menyatakan sifat-sifat kehambaannya. Mungkin manfaat. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب